Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala khawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, yang paling ihsan perilakunya. Hadirin jemaah rahimakumullah, dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kondisi apapun yang kita alami dalam hidup, hakikatnya itu adalah ujian dari Allah. Miskin kaya adalah ujian, sukses maupun gagal adalah ujian juga, bahagia menderita itu ujian. Dan seharusnya manusia menyikapi semua ujian hidup itu dengan ihsan, karena sikap ihsan ini akan membuka rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cerita berikut? Diriwayatkan konon di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang suami istri yang hidup dalam kondisi sangat miskin, namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. Suatu ketika sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah Musa itu adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan Tuhannya atau Allah?" Sang suami menjawab, "Iya, benar." Sang istri berkata lagi, "Kenapa kita tidak datang kepada dia untuk mengadukan kondisi kita yang sangat miskin ini dan memintanya supaya ia berbicara kepada Allah agar dia menganugerahkan kekayaan kepada kita?" Akhirnya mereka mengadukan kemiskinannya itu kepada Nabi Musa alaihissalam, dan lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyampaikan keadaan suami istri tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan. Akan tetapi kekayaan itu aku berikan hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu, aku akan kembalikan mereka menjadi orang miskin lagi." Nabi Musa pun menyampaikan kepada suami istri itu bahwasanya Allah mengabulkan permohonan mereka dengan syarat kekayaan itu hanya akan diberikan selama 1 tahun. Mereka menerima kabar tersebut dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Beberapa hari kemudian datanglah rizki yang melimpah kepada suami istri itu dari jalan yang tak diketahui dari mana arahnya. Dan mereka pun menjadi orang yang terkaya di daerahnya pada saat itu. Keadaan mereka pun berubah dengan kekayaan yang berlimpah. Lalu sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, selama setahun ini kita akan memberi makan orang-orang miskin dan menyantuni anak-anak yatim. Mumpung kita masih punya kesempatan, karena setelah setahun kita akan kembali menjadi miskin." Sang suami menjawab, "Baiklah, kita akan menggunakan harta ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya."
Kemudian mereka menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, menyantuni fakir miskin, membangun tempat-tempat singgah bagi para musafir, serta menyediakan makan gratis bagi mereka yang lapar. Setelah 1 tahun berlalu, mereka masih tetap sibuk dengan amal sosialnya itu, sampai mereka tidak sadar bahwasanya sudah 1 tahun lebih mereka menjadi orang kaya dan mereka lupa bahwa seharusnya akan kembali menjadi orang miskin. Nabi Musa pun terheran-heran melihat keadaan mereka yang tetap kaya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rob, bukankah engkau berjanji untuk memberikan mereka kekayaan hanya 1 tahun saja? Kemudian setelah itu engkau akan kembalikan mereka pada kemiskinan mereka seperti semula." Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, "Wahai Musa, Aku telah membuka 1 pintu rizki kepada mereka, tetapi mereka membuka beberapa pintu rizki untuk sekian banyak hamba-hambaku. Maka aku titipkan lebih lama kekayaan itu pada mereka. Sungguh aku sangat malu kalau ada hambaku yang lebih dermawan dan lebih pemurah daripada aku." Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu jangan tanya nikmat mana lagi yang belum kita dapatkan, tapi tanyalah nikmat mana lagi yang belum kita syukuri dan belum kita sedekahkan. Kita sering lupa bahwa nikmat dan anugerah Allah itu hanyalah titipan yang bisa diambil olehnya kapan saja Allah mengendaki. Hadirin jamaah rahimakumullah, agar supaya nikmat Allah itu tidak pergi dan hilang begitu saja dari diri kita, maka hendaklah kita berlaku ihsan terhadap Allah dan ihsan terhadap makhluk-makhluk Allah. Apa itu ihsan? Pengertian ihsan secara harfiah adalah berbuat baik. Ihsan bisa disebut juga dengan akhlak maupun perilaku yang memberi maslahat. Perbuatan ihsan bertujuan untuk menyenangkan semua pihak, dan secara umum ihsan adalah upaya berbuat baik dalam kondisi apapun. Ihsan ini merupakan salah satu fondasi dasar di dalam kehidupan beragama. Ini menjadi seruan untuk umat Islam agar senantiasa mengedepankan ihsan, baik di dalam beribadah maupun di dalam beramal. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan atau ihsan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, kaum sufi mengungkapkan secara hierarkis ihsan menempati makom yang tertinggi atau puncak bagi seorang salik atau orang yang menjalani laku tasawuf, karena ihsan akan membuat perasaan dekat dengan Allah itu selalu meliputi jiwanya. Ihsan dalam beribadah berarti kita menunaikan semua jenis ibadah dengan cara yang benar, yaitu menyempurnakan syarat, rukun, sunnah, dan juga adab-adabnya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang hamba kecuali jika saat pelaksanaan ibadah tersebut dia dipenuhi dengan sukacita, dengan kegembiraan yang sangat kuat. Artinya dia betul-betul menikmati ibadahnya, juga dengan kesadaran penuh bahwa Allah senantiasa memantaunya hingga ia merasa
bahwa ia sedang dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Sedangkan ihsan dalam muamalah sesungguhnya merupakan buah dari ihsan dalam ibadah. Jika kita ingin melihat nilai ihsan pada diri seseorang yang diperoleh dari hasil maksimal ibadahnya, maka kita akan menemukannya dalam muamalah kehidupannya. Bagaimana ia bermuamalah dengan sesama manusia, dengan lingkungannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Ala kulli hal, ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ihsan membuat manusia menjadi sosok yang menerima kemuliaan dari Allah dengan mendapatkan cintanya. Wa ahsinu innallah yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, jangan berhenti berbuat baik, karena ketika waktu kita habis, kebaikan itulah yang akan terus diingat dan dikenang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.